Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Suryani dengan NIM 857476208. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil pengamatan mengatasi kemandirian peserta didik fase A pada kelas 1. Apa itu kemandirian? Kemandirian dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan secara bebas dan bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain. Pada siswa kelas 1, kemandirian itu mencakup kemampuan seperti mengurus keperluan pribadi, misalkan menyiapkan alat tulis, makan sendiri, menyelesaikan tugas sekolah, serta berani mengungkapkan pendapat. Macam-macam kemandirian. Yang pertama ada kemandirian pribadi atau diri sendiri. Contohnya berpakaian dan melepas pakaian sendiri, memakai topi sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolah seperti tas, buku, alat tulis. Kemudian makan dan minum tanpa disuapi. Selanjutnya membuka bungkus snack atau botol minum sendiri, membereskan alat tulis yang ada di meja dan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir itu mencuci tangan sendiri. Yang kedua ada kemandirian dalam belajar. Contohnya duduk rapi dan fokus saat belajar di kelas, mengerjakan tugas sekolah sendiri sebelum meminta bantuan, menyimpan dan merapikan buku setelah belajar, mampu membaca atau menulis dengan usaha sendiri, dan berani bertanya kepada guru jika tidak mengerti. Yang ketiga ada kemandirian sosial. Contohnya berani memperkenalkan diri kepada teman baru, bermain dan bekerja sama tanpa bergantung pada guru, mengucapkan salam dan terima kasih tanpa disuruh, dan bermain bersama teman. Yang keempat ada kemandirian dalam tanggung jawab, seperti menyelesaikan tugas hingga selesai, menjaga barang miliknya dan milik sekolah, dan mengakui kesalahan apabila jika berbuat salah. Faktor penyebab kurangnya kemandirian yang pertama yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh yang terlalu protektif atau memanjakan anak dapat menghambat perkembangan kemandirian, seperti orang tuanya selalu menunggu anaknya di sekolah. Kemudian yang kedua, dari lingkungan sekolah. Sekolah yang terlalu menuntut tanpa memberi ruang eksplorasi atau tanggung jawab kepada siswa dapat membuat anak menjadi pasif. Dan yang ketiga, faktor internal anak. Faktor itu terjadi pada diri sendiri karena akibat kepercayaan diri yang rendah, kecemasan, dan rasa takut yang gagal juga dapat membuat anak bergantung pada bantuan orang lain. Bimbingan klasikal terhadap siswa kelas 1 yaitu dengan metode modeling kemandirian. Tujuannya untuk mengenali dan mengetahui terkait mandiri atau tidak mandiri, dan mengamati gambar. Tujuannya untuk mengaplikasikan terkait mandiri atau tidak mandirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan inti, langkah pertama yaitu siswa menonton video pendek dan mendengarkan cerita tentang kemandirian bonita. Kemudian siswa diminta untuk mengamati dan menyebutkan perilaku yang menunjukkan kemandirian sesuai tayangan video. Kemudian guru mengadakan modeling, siapakah aku? Siapa yang sudah bisa memakai seragam sendiri, memasukkan alat tulis ke dalam tas, dan memakai dan melepas sepatu sendiri. Saya merefleksi bagaimana rasanya kalau kita bisa melakukannya tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, membagi kelompok bersama teman sebangku, menunjukkan gambar anak yang mandiri atau tidak mandiri, dan mengerjakan LKPD tentang gambar kegiatan anak mandiri atau tidak mandiri. Jika anak mandiri sudah bisa melakukan sendiri, kemudian guru dan peserta didik melakukan refleksi dengan menegaskan kembali makna mandiri, yaitu berani mencoba, tidak mudah menyerah, dan bertanggung jawab. Untuk masa depan diharapkan siswa terbiasa dengan membangun rasa percaya diri, akan berani mencoba keputusan sederhana, terbiasa dengan melatih tanggung jawab, dan terbiasa menyelesaikan tugas sendiri, terbiasa menguatkan kemampuan pemecahan masalah dan bukan menunggu bantuan, dan terbiasa mempersiapkan kemampuan sosial dengan terbiasa beradaptasi dengan lebih mudah bekerja sama. Untuk masa depan diharapkan siswa terbiasa dengan membangun rasa percaya. Pendampingan yang tepat untuk kelas 1 atau fase A yaitu yang pertama menciptakan rutinitas atau kebiasaan yang konsisten, yang kedua memberikan tugas kecil yang bisa diselesaikan sendiri, yang ketiga menggunakan model pembelajaran, yang keempat memberikan dorongan atau motivasi, dan yang kelima memberikan waktu untuk berusaha.
Dampak baik dari kemandirian asesmen tadi yaitu meningkatkan konsentrasi belajar yang baik, meningkatkan kemandirian sikap dan emosi, membentuk rasa tanggung jawab dan usia dini, mengembangkan tanggung jawab, serta menumbuhkan sikap untuk tidak mudah menyerah. Dampak baik dari kemandirian asesmen tadi yaitu meningkatkan konsentrasi belajar yang baik, meningkatkan kemandirian sikap dan emosi, membentuk rasa tanggung jawab dan usia dini, mengembangkan tanggung jawab, serta menumbuhkan sikap untuk tidak mudah menyerah. Dampak baik dari kemandirian asesmen tadi yaitu meningkatkan konsentrasi belajar yang baik. Dari data yang diperoleh bahwa 75% siswa sejak dini sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari segi emosi, percaya diri, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Tetapi 20% siswa berkembang cukup baik dan 5% siswa masih kurang berkembang. Kita wujudkan generasi anak bangsa yang mandiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wujudkan generasi anak bangsa yang mandiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wujudkan generasi anak bangsa yang mandiri.